Kamu juga keluanganmu iku tipis, gampang senggolan dengan sing ora katon. Saya tidak pernah malah gak punya bakat. Yo soale ono sing nutup dalane wit kowe cilik. Wes ndang adus kono. Pak Leknya meminta maaf kepada kakeknya, tapi kakeknya sudah kembali tenang. Dia sudah kembali tersenyum. Ora apa-apa. Go sore ayo dianake bancaan. Rasa geden-geden. Jenang putih, jenang abang wae. Ada apa toh Mengko tak ceritani. Kamu mandi dulu. Sampai di sini Bayu sebenarnya merasa tidak nyaman. Dia tidak berharap kunjungannya ke sini kali ini akan menyangkut hal-hal demikian. Tapi diam-diam dalam hatinya ada perasaan ingin tahu dan tertarik juga. Dia tidak pernah bersentuhan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Jadi dalam hati dia sebenarnya juga menikmati hal-hal itu. Bayu beranjak dan kakeknya dari belakang. Barang ngono kuwi dudu dolanan. Iso dadi kanca, iso dadi musuh. Wow. Kakeknya seperti membaca pikirannya. Ketika Bayu mandi, dia merasa ada yang menerimanya di dalam kamar mandi itu. Seperti ada orang yang mengawasinya. Dia mempercepat mandinya, mengayunkan air ke tubuhnya sebanyak-banyaknya. Dia melihat berkeliling dan ketika itulah dia sangat terkejut. Dia benar tidak sendirian. Di kuda-kuda kamar mandi itu persis menempel kereng usuk atap, sosok hitam yang sangat besar. Jarinya yang sebesar pisang kelutuk mencengkram kuda-kuda rumah itu. Matanya merah melotot membelalak, seperti dalam posisi berjongkok tapi di atas dinding. Di antara taringnya, lidahnya menjulur-julur, dan air liurnya menetes ke sisi bak kamar mandinya. Bayu baru sadar, suara ngos-ngosan yang dia dengarkan selama dia mandi bukan berasal dari luar rumahnya, namun dari makhluk besar tersebut. Makhluk itu masih ngos-ngosan ketika jarinya satu persatu direnggangkan dari kuda-kuda. Bayu bisa melihat sosok hitam itu bergerak dari tempatnya semula. Dia menggeliatkan badannya tetapi matanya terus menatap ke Bayu. Bayu ingin berteriak tapi ada yang menahan lidahnya. Dia juga berusaha bergerak tapi rasanya otot-otot tubuhnya lumpuh. Aku hanya bisa bertatap-tatapan dengan makhluk besar itu. Hingga makhluk itu melepaskan cengkeraman tangannya di kuda-kuda, lalu melompat dari atas dinding persis ke arah Bayu. Ketika itulah Bayu bisa berteriak dengan keras. Bersama teriakannya, Bayu bisa mendengar bahwa rak bambu yang biasa digunakan untuk menyimpan peralatan mandi dan pakaian kotor di belakangnya rubuh seperti ditimpa oleh sesuatu besar. Makhluk itu sudah tidak ada lagi. Bayu mengenakan handuknya walaupun belum sempat membilas tubuhnya. Di depan kamar mandi sudah ada kakek dan pamannya yang memasang wajah khawatir luar biasa. Pamannya menelungkupkan handuk yang disambarnya untuk menutupi tubuh Bayu sekenanya. Bayu tidak sempat merasa malu karena perasaan takut yang hebat menguasainya lebih besar. Ada apa, Le? Tanya kakeknya, yang masih lemas belum bisa menjawab apapun. Pak Le mengambilkan dia minum. Bayu duduk hanya dengan melilitkan handuk di pinggang dan tubuhnya. Pak Le memeriksa kamar mandi dan melihat bekas rak bambu yang gogrok. Kakeknya masih melihat Bayu dengan wajah sangat khawatir. Ada genderuwo di atas kamar mandi. Kakek memandang kepada Pak Le. Ya wes, berarti benar. Bancaan tidak boleh ditunda. Sore ini harus dilangsungkan.
Kalau istrimu pulang dari sekolah, cepat suruh mempersiapkan. Bule seorang guru. Pulang dari sekolah, Bule sangat terkejut mendengarkan penjelasan dari Pak Le. Dia masih tidak percaya, karena selama menikah dengan Pak Le belasan tahun ini, tidak pernah menemui hal-hal seperti yang baru saja dialami. Tetapi ketika melihat reaksi Bayu yang sudah tidak seceria sebelumnya, Bule mulai yakin bahwa suaminya tidak main-main. Bule segera menyiapkan kebutuhan bancaan seadanya. Aku pulang saja apa ya? Bule, di sini kok malah membuat masalah. Aku malah gak enak sama semuanya. Ya, hal-hal seperti itu kan belum tentu kebenarannya. Bisa saja sebenarnya perempuan yang kamu temui di Tegalan, terus yang kamu lihat di kamar mandi itu benar-benar sosok seperti itu. Kondisi yang kamu memang belum benar-benar sehat membuat kamu membayangkan hal-hal seperti itu. Tapi aku tadi benar-benar melihat ada yang jatuh dari bumbungan kamar mandi, Bule. Buktinya rak bambu di belakang itu sampai ambruk. Bulenya diam. Bayu bisa mengerti sekarang. Bulenya bukan orang yang suka dengan cerita-cerita atau berurusan dengan cerita mistis. Tapi nyatanya bulenya mengikuti saja apa yang diminta oleh suami dan kakek. Simba itu gak pernah cerita yang macam-macam begitu juga loh Yu. Selama ini makanya bule itu sebenarnya antara percaya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Masa bule? Iya kok, selama bule di sini gak pernah kakekmu itu cerita yang aneh-aneh. Ya biasa kayak orang sepuh pada umumnya. Padahal sejak Bayu kemarin datang di sini, kakek itu kayak gitu bule. Bule tahu, katanya Bayu itu sudah ditunggu. Tapi bule, kok bisa sama dengan yang dibilang sama perempuan-perempuan tadi di Tegalan ya? Mereka juga bilang kalau saya ini dicari banyak orang. Memangnya perempuan-perempuan itu kayak gimana wajahnya? Menakutkan gitu? Pucat kayak hantu apa gimana? Ya enggak bule, ya kayak perempuan biasa pada umumnya. Mereka seperti orang pulang dari pasar, pakai jari, kebaya. Kan setauku banyak orang yang pakai pakaian kayak gitu juga di desa. Ya mana ada. Itu desa zaman kapan? Zaman sekarang ya mana ada. Tapi ya wes diturutin saja. Wong ya gak ada ruginya. Bayu merasa nyaman ngobrol dengan bulenya. Mungkin karena mereka berbicara dengan cara yang dekat. Bulenya sebenarnya bukan orang desa sini. Bulenya orang dari P2, kota kecamatan, jadi bisa dimengerti kalau cenderung berpikiran rasional. Bulenya juga menempuh pendidikan S1, walaupun sampai sekarang masih menjadi guru sukan di sekolahnya setelah 12 tahun. Tapi sejauh Bayu tahu, bulenya tidak pernah mengeluh tentang kondisinya saat ini. Dia malah menikmati kehidupan di P. Bayu jujur masih terngiang-ngiang wajah hitam yang menempel di kuda-kuda tadi. Dia rasanya ingin menelpon orang tuanya supaya dijemput saja. Tapi karena kondisi sudah mulai petang dan untuk berjalan ke rerimbun bambu dekat dengan lapangan di petang seperti ini, ngeri juga. Apalagi dengan pengalamannya baru saja. Dia menunda niatnya menelpon rumah paling tidak sampai besok pagi atau siang. Setelah maghrib di ruang tamu sudah digelar tikar 2 buah tampa besar dilapisi dengan daun pisang. Isinya jenang putih di satu tampa dan jenang merah di tampa lain. Ada sebuah piring juga yang berisi separuh jenang merah separuh jenang putih. Sederhana. Ketika tamu mulai datang, mereka duduk berkeliling di sekitar kedua tampa tersebut. Bayu duduk di sebelah kakeknya di depan piring kecil tadi. Kira-kira ada 30-an lebih pria dewasa di ruang tersebut. Kakeknya memimpin acara.
Bancaan punika kangge wayah kula Bayu. Kala wingi sampun dugi ngriki kanthi bekas kasarasan. Kangge nebihaken saking piyawon saha perkawis-perkawis ing bekta dumateng pacoban. Bancakan punika kawontenaken. Lalu ada sebuah kalimat yang tidak dimengerti oleh Bayu. Diucapkan serupa mantra. Mas Bayu, suara seorang anak kecil di belakangnya. Matur nuwun nggih, sampun diparingi tetedahan. Bayu menoleh kepada anak kecil itu. Anak itu bersama beberapa temannya berjajar di belakang Bayu dan kakeknya. Bayu merasa tidak sopan untuk memotong kehusukan acara sore itu. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk dan tersenyum. Anak-anak itu juga membalas senyumannya. Seorang anak izin berjalan keluar. Bayu merasa ada yang dingin di leher belakangnya. Persis ketika seorang dari hadirin yang datang tertawa. Ucapan kakek yang memimpin acara terhenti. Pria itu berhenti tertawa lalu memandang ke seluruh ruangan. Bibirnya melengkung dan begitu saja dia mulai menembang. Bayu sadar tembang itu berasal dari mana. Itu adalah tembang yang dia dengarkan dari suara jatilan tadi siang ketika dia di Tegalan. Beberapa orang di sebelah sang bapak langsung beranjak memegangnya. Tapi si bapak tak berhenti. Tembangnya semakin nyaring. Hingga tanpa ada yang sadar 4 orang di depannya tiba-tiba saja masih dalam posisi bersila, menggerakkan tangannya ke depan. Posisi jari mereka ngeruji. Posisi jari menarik 4 jari lurus ke atas. Ibu jari menekuk ke dalam. Dan mereka berempat dalam gerakan serempak menari, turunkan bahu mereka mengikuti irama tembang. Keempat jari mereka kemudian menekuk. Gerakan mereka persis seperti tarian orang yang sedang naik kuda lumping. Mata mereka, bagaimana membahasakannya? Tidak menutup, tetapi melirik ke atas hingga hanya menyisakan sedikit irisan warna hitam. Selebihnya adalah putih. Kepala mereka bergeser ke kiri kanan seiring lagu. Ketika tarian sampai di sebuah senggakan cengkok tertentu dalam tembang, mata keempat orang dan penembang itu membuka jelas dan menatap Bayu menyeringai. Lalu sesekali melirikan bola matanya ke atas langit. Tapi gerakan tubuh mereka tak berhenti. Tetap ritmis seiring irama tembang. Bayu ketakutan luar biasa. Mencengkeram kakeknya. Beberapa anak kecil yang ada di belakangnya juga mencengkeram Bayu dan kakeknya. Orang-orang mulai ribut. Mereka yang awalnya memegang si penembang melepaskannya karena ketakutan. Orang-orang menjauh dari kelima orang yang tiba-tiba kesurupan tersebut. Membuat kelompok sendiri di dekat kakek Bayu. Kakeknya minta diambilkan air putih ke belakang. Pak Le dan beberapa orang berlari ke dapur. Ketika itu Bayu merasakan genggaman tangan anak yang ketakutan di lengannya terasa sangat tajam. Anak itu mencengkeram lengannya dengan jari-jari mereka. Ada juga yang mencengkeram pundaknya. Ketika Bayu menoleh kepada mereka dan mengingatkan supaya melonggarkan cengkeraman mereka, Bayu dibuat terkejut karena anak-anak itu justru menempelkan kepalanya ke lengan Bayu dengan wajah persis menghadap Bayu. Bibir mereka menyeringai lebar dan suara mereka terkikik. Makane nek dolan ojo suwe-suwe. Dang mulai. Nek ora sisan wae ora mulai. Seringai mereka semakin lebar. Bayu membuang muka. Ketika dia melihat lagi, anak-anak itu sudah tidak ada di sana. Orang-orang yang sempat menembang dan menari langsung terlihat lemas hampir bersamaan. Ketika kakek mengulaskan air ke wajah mereka, mereka sadar. Kakeknya memberikan mereka minum air putih. Wes, ora sido pancakane.
wayahe. Orang-orang yang sempat seperti kerasukan tadi diantarkan ke rumah oleh yang lain. Kakek mengatakan tidak apa-apa, itu karena mereka pikirannya kosong. Diminta untuk ada yang menemani malam hari ini. Ketika semua orang pulang, Pak Lek dan Bule masih menyerap apa yang baru saja terjadi. Bule terutama, dia tidak menyangka bahwa peristiwa seperti ini akan bisa terjadi di rumahnya. Dan tidak hanya satu orang, tetapi beberapa orang sekaligus. Jenang di kedua tampah belum tersentuh. Lah Bayu gak ngomong. Sejak awal mereka sudah di sini kan? Bayu baru ngeh yang dimaksud kakeknya adalah anak-anak kecil tadi. Saya gak ngerti, Kek. Rupanya mereka kayak anak-anak biasa. Pak Leknya yang bingung. Anak-anak gimana? Ada anak-anak kecil tadi di belakangku sama kakek, Pak Lek. Iya tah? Pak Leknya tiba-tiba bergidik, menunjukkan lengannya. Lihat, merinding aku. Pak Leknya kemudian meneruskan. Tapi kok mesti anak-anak toh yu? Aku yo gak ngerti Pak Lek. Itu terus yang kelihatan sama aku. Bayu melihat bulenya masih duduk bersimpuh di tikar. Kalau boleh milih ya mendingan diikuti yang cantik kayak Chelsea Islan. Bayu niatnya meringankan suasana dengan guyonan, tetapi tidak ada yang tertawa. Kek, apa Bayu pulang ke kota es aja ya? Kalau sudah begini ya gak bisa pulang dulu. Balik ke es ya, kalau ini belum beres ya tetap akan begini terus. Jawab kakeknya. Ya coba nanti kalau bapakmu pas dateng, Simbah tak omong-omong sama bapakmu. Mungkin baiknya diadakan Murwokolo. Ngantos Murwokolo, Pak? Tanya Pak Lek kepada kakeknya. Murwokolo itu apa, Kek? Ruatan yuk, jawab Pak D-nya. Ada anak-anak yang lahir Sukerto. Kalau menurut hitungan Jawa yuk, Sukerto itu maksudnya tidak genap. Ada yang tidak pas. Jenisnya ada macam-macam. Kalau dalam cerita wayang, anak-anak seperti ini yang nanti jadi makanan Bathara Kala. Ceritane dawa. Anak-anak Sukerto begini ini biasanya akan banyak mengalami nasib malang, kesialan, maka harus diruat. Ruatannya sebenarnya pada waktu masih kecil, tapi kan kamu baru munculnya sekarang. Ya nanti Simbah tanya-tanya juga sama yang ngerti. Apa Murwokolo atau yang lain? Lah, kalau Murwokolo kan geden-geden, Pak. Tanya Pak Lek. Mangkane kuwi coba engko diomong-omongkan sik karo bapake Bayu, karo Mbah Suroso. Ning bawa jenangnya ke belakang. Sudah tidak termakan itu. Bulik membawa tampa berisi jenang putih ke belakang. Setelah itu dia kembali ke ruang tamu membawa jenang merah. Pak Leknya menggulung tikar-tikar itu dan memasukkan kursi-kursi yang tadi ditaruh di luar ke dalam. Kek, kalau nanti mau mandi, kamar mandinya gimana? Ora apa-apa le. Sing nang kowe kono wis ngale. Tapi pesen Simbah,
kamu jangan deket-deket sama tempat yang lembab-lembab dulu. Mereka itu biasanya senangnya ada di tempat yang lembab. Jadi ya tetap kalau di kamar mandi atau di tempat lain jangan berlama-lama ya. Ini sebenarnya ada apa toh, Kek? Simbah ya belum tahu jelasnya, Le. Simbah itu cuma bisa merasa, tapi tidak bisa melihat. Lah, Bayu pikir kakek sakti. Kakeknya tertawa. Ya enggak, Le. Besok Simbah bawa ke Mbah Suroso, biar Mbah Suroso yang bantu-bantu. Biasanya Simbah omong-omongannya juga dengan beliau. Mbah Suroso itu masih saudara jauh sama kita, yuk. Tambah Pak Le. Dukun gitu toh, Pak Le? Ya bukan. Ya sama kayak Simbah, petani Tegalan juga. Tapi ya termasuk yang dituakan di sini selain Simbah. Orang biasa aja, tapi katanya mengerti hal-hal seperti itu. Ya gak katanya, ya emang ngerti. Tandas kakeknya. Sudah, Bayu, istirahat saja dulu malam ini. Ketika itulah terdengar teriakan bulenya dari dapur. Lalu suara panci yang terlempar ke lantai.